Selamat datang di channel Samyang Rangkah. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang seorang wanita tua yang tetap terlihat cantik, seperti gadis berusia 20 tahun. Ia memakai susu kecantikan dari alam gaib. Namun sebelum kita lanjutkan ceritanya saudaraku, alangkah baiknya jika jenengan semua berkenan untuk subscribe channel ini. Dan bagi jenengan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Di sebuah desa terpencil di pelosok Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan bernama Siti Rodiah. Bagi penduduk desa, Siti adalah seorang wanita yang penuh dengan misteri. Di usianya yang telah memasuki 55 tahun, Siti masih terlihat awet muda dengan kulit halus, rambut hitam pekat, dan tubuh langsing seperti gadis berusia 20 tahunan, sehingga membuat para tetangga sering bertanya-tanya, apa rahasia di balik kecantikannya yang tidak luntur oleh waktu. Banyak juga para wanita yang mengarang cerita bahwa Siti melakukan operasi plastik, namun hanya segelintir orang yang tahu jawabannya. Susuk emas. Ya, susuk emas yang ditanam di tubuh Siti adalah rahasia terbesar yang ia simpan sejak muda. Ketika masih muda, Siti bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah seorang gadis desa yang lugu dan miskin, tanpa keistimewaan apapun. Tapi segalanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang dukun sakti bernama Mbah Seno. Mbah Seno dikenal sebagai orang yang memiliki kekuatan gaib, terutama dalam hal pesugihan dan penanaman susuk. Orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta bantuan tentang kekayaan, kecantikan, dan kejayaan. Siti yang terobsesi untuk keluar dari kemiskinan mendatangi Mbah Seno dengan niat yang kuat. Ia ingin mengubah hidupnya, ia ingin dihormati, dan ingin disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Tanpa berpikir panjang, ia datang ke tempat Mbah Seno agar memberinya susuk emas, yang konon bisa membuatnya tidak hanya awet muda, tetapi juga memancarkan daya tarik yang luar biasa, sehingga akan membuat kekayaan dan keberuntungan. Meskipun begitu, Mbah Seno memperingatkan Siti bahwa susuk emas bukanlah sembarangan pesugihan. Ada syarat-syarat tertentu, syarat yang sangat berat yang harus dipatuhi, termasuk pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar seumur hidupnya. Dan salah satunya, Siti dilarang keras untuk memakan makanan yang berdarah, baik itu daging sapi, ayam, ataupun kambing. Selain itu, ia juga dilarang melepas susuk tersebut hingga ajal menjemput. Jika pantangan itu dilanggar, kutukan yang mengerikan akan menimpanya. Namun, tanpa ragu, Siti menyetujui semua syarat tersebut. Susuk emas pun ditanam di tubuhnya. Sejak saat itu, hidup Siti berubah drastis. Kecantikannya menarik banyak perhatian, terutama dari para lelaki kaya yang dengan mudah memberikan harta dan kemewahan kepadanya. Dalam waktu yang singkat, Siti memiliki segalanya. Rumah besar, mobil mewah, perhiasan, dan kekayaan melimpah. Semua orang di desanya pun mulai sangat menghormatinya. Mereka kagum dengan perubahan Siti yang begitu drastis dan tiba-tiba. Namun di balik segala kejayaannya, ada sesuatu yang mencekam. Siti sering merasakan kehadiran sosok bayangan hitam di rumahnya. Sosok itu selalu muncul di malam hari, berdiri di sudut-sudut ruangan, dan mengawasi setiap gerak-geriknya. Setiap kali sosok itu muncul, hawa dingin langsung menyelimuti seluruh ruangan, dan perasaan takut menyelubungi hati Siti. Di dalam hatinya terkadang ia merasa menyesal dan ingin kembali hidup normal, tapi perjanjiannya tak mungkin dia langgar. Apalagi kalau mengingat waktu hidupnya miskin. Walaupun banyak pria yang rela berkorban apapun kepadanya, bahkan banyak yang mengiba agar Siti mau menjadi istrinya, hati Siti tetap merasa hampa dan selalu merasa kesepian. Apalagi ketika ia melihat tetangganya sedang bercanda gurau dengan anak dan suaminya. Hatinya merasa pedih karena hal itu tidak pernah ia dapatkan semasa hidupnya.
Dan di suatu malam ketika ia tengah tidur, Siti bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di sebuah gua gelap yang dipenuhi dengan cermin-cermin. Di dalam setiap cermin, ia melihat sosok dirinya, namun bukan sebagai perempuan cantik yang awet muda, melainkan sebagai seorang perempuan tua dengan wajah penuh keriput, kulit kering, dan rambut memutih. Setiap sosok di cermin itu menatapnya dengan tatapan marah dan mengerikan. Si terbangun dengan tubuh berkeringat dingin, namun mimpi itu terus menghantui pikirannya. Bahkan hampir setiap malam mimpi itu selalu hadir, sehingga ia tak pernah merasakan kenikmatan dalam tidurnya. Tak lama setelah itu, peristiwa aneh mulai terjadi di sekeliling Siti. Setiap orang yang berhubungan dekat dengannya mulai mengalami nasib buruk. Seorang tetangga yang pernah meminjam uang kepadanya tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Seorang pekerja rumah tangganya pun ditemukan tewas secara misterius. Dan tak ada yang bisa menjelaskan penyebab kematiannya. Bahkan sahabat terdekat Siti yang sering menginap di rumahnya suatu malam ditemukan pingsan dengan tubuh penuh lebam. Saat sadar, sahabatnya itu hanya bisa menangis histeris sambil berulang kali mengatakan, "Ada yang mengikuti kita, ada yang mengawasi kita." Siti semakin merasa tidak tenang. Ia mulai meragukan keputusannya untuk memakai susuk emas. Namun, ia tahu bahwa melepas susuk tersebut adalah pantangan besar. Ia takut dengan kutukan yang dijanjikan oleh Mbah Seno. Namun, ketakutannya terhadap sosok bayangan yang kini selalu menghantui semakin besar. Sampai suatu hari, sebuah kejadian yang mengubah segalanya pun terjadi. Saat sedang menghadiri pesta pernikahan salah satu kerabatnya, tanpa sadar, Siti memakan sepotong sate ayam. Ia benar-benar lupa dengan pantangan yang telah diberikan kepadanya. Sesaat setelah memakan daging tersebut, tubuhnya terasa panas, keringat dingin mengalir deras, dan kepalanya terasa berputar-putar, sehingga Siti pun jatuh pingsan di tempat. Setelah kejadian itu, wajah dan tubuhnya Siti tidak pernah sama lagi. Kecantikannya yang semula menjadi daya tariknya perlahan-lahan memudar. Dalam hitungan hari, kulitnya yang mulus berubah menjadi kasar dan keriput. Rambut hitamnya mulai memutih, dan tubuhnya yang semula tegap dan langsing kini berubah menjadi bungkuk seperti nenek-nenek. Tak hanya itu, di malam hari, Siti sering mendengar suara bisikan di telinganya. Bisikan yang mengingatkannya akan kutukan susuk emas yang telah ia langgar. Mbah Seno yang mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Siti menolak untuk membantunya. Ia hanya berkata bahwa Siti sudah diperingatkan dan kutukan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Kau harus menanggung akibat dari perbuatanmu, kata Mbah Seno. Hari-harinya pun semakin kelam. Tak hanya kecantikannya yang hilang, tetapi juga kekayaan yang ia kumpulkan selama ini. Para lelaki yang dulunya mengaguminya pun kini menjauh. Rumahnya yang besar pun mulai terasa sepi, dan kemewahannya berubah menjadi kesepian yang mencekam. Siti menjadi seorang wanita yang tua, yang terpuruk, dengan hanya ditemani oleh rasa takut dan penyesalan. Dan di suatu malam yang begitu dingin, di puncak penderitaannya, Siti merasakan kehadiran sosok bayangan tinggi besar yang selalu mengikutinya semakin mendekat. Bayangan itu kini tampak lebih jelas. Wujudnya menyerupai seorang lelaki tua dengan mata hitam pekat dan senyum yang mengerikan di wajahnya. Sosok itu mendekat ke arah Siti, berbisik dengan suara parau. "Waktumu hampir habis, Siti. Bersiaplah untuk ikut ke duniaku." Siti tak kuat lagi menahan rasa takutnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia pergi ke kamar mandi, melihat bayangannya di cermin. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuatnya menjerit histeris. Di wajahnya, ia melihat susuk emas yang dulu ditanam oleh Mbah Seno, kini menyembul keluar dari kulitnya. Setiap titik emas itu mengeluarkan cairan hitam pekat dan nanah, seolah menghisap sisa-sisa hidupnya.
Siti jatuh terduduk di lantai kamar mandi, gemetar ketakutan. Kutukan yang dijanjikan oleh Mbah Seno kini benar-benar terjadi, dan tak ada satupun yang bisa menolong. Di detik terakhir hidupnya, ia merasakan nyawanya perlahan-lahan dihisap oleh kekuatan gelap dari susuk emas yang ditanam di tubuhnya. Rumah besar itu menjadi sangat sunyi. Tidak ada satu orang pun yang mendengar kabar Siti, apalagi menjenguknya. Dan 1 minggu berlalu, tetangga tidak melihat ada kehidupan di rumah Siti, sehingga Pak Iman selaku RT mengajak beberapa warga untuk menjenguk Siti. Dia pun mengucapkan salam dan menggedor-gedor pintu, namun tidak ada jawaban dari rumah itu, sehingga Pak RT mendobrak pintu rumah Siti. Tiba-tiba saja bau busuk menyengat tercium di hidung Pak RT dan beberapa warga yang ikut. Mereka berpencar di rumah besar itu untuk mencari Siti. Pak RT, Bu Siti ada di sini, teriak salah satu warga. Mereka pun kaget ketika mendapati jasad Siti sudah terbujur kaku di kamar mandi dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya mulai bengkak dan wajahnya benar-benar sudah hancur. Bahkan warga seolah tidak mengenalinya lagi. Wajahnya begitu mengerikan, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa sebelum ajal menjemput. Tak ada yang berani mendekat, bahkan keluarganya pun enggan menyentuh tubuh Siti yang kini tampak seperti sosok mayat tua dengan bekas-bekas emas yang menyembul dari kulitnya. Kabar kematian Siti dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang dulu mengaguminya kini hanya bisa membicarakan bagaimana kekayaan dan kecantikannya ternyata datang dengan harga yang begitu mahal. Namun legenda tentang kutukan sosok emas terus hidup di antara penduduk desa, menjadi peringatan bagi siapa saja yang mencoba mencari kekayaan dan keindahan dengan jalan pesugihan. Semenjak saat itu, banyak orang yang berhenti mencari dukun pesugihan. Mereka percaya bahwa segala kekayaan dan kecantikan yang didapat melalui cara yang tidak wajar akan selalu membawa kutukan pada akhirnya. Dan kisah Siti Rodiah menjadi peringatan abadi tentang bahaya pesugihan yang menyelubungi dengan daya tarik emas, namun menyimpan kutukan yang sangat mengerikan.